Salam jumpa kembali para Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Bruder, Suster, dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus berkah dalam. Kali ini Romo akan mengajak Anda semua untuk merenungkan Injil Markus bab 5 ayat 21-43, yang kisah ini ingin mengungkapkan sikap iman dua orang perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus berusia 12 tahun yang sakit keras hampir meninggal. Kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Bagaimana sikap iman yang kita lihat dari anak Yairus? Yairus adalah seorang yang terhormat, kepala rumah ibadat. Tanpa malu, dia datang kepada Yesus, sujud menyembah dan memohon pertolongan supaya menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Apa tanggapan Yesus? Yesus spontan, segera mau datang ke tempat anak itu berada dan mengajak para muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan apa yang terjadi di sana, di luar rumah, orang-orang pada ribut, menangis, meratap dengan kerasnya. Inilah ungkapan duka cita mereka. Namun, apakah yang terjadi? Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah berduka cita. Anak ini hanya tidur, bukannya mati. Spontan orang-orang merasa bahwa kata-kata Yesus ini aneh. Mengapa kami disuruh stop berduka cita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka apa yang dilakukan Yesus? Yesus masuk ke kamar anak itu bersama ketiga muridnya dan mengajak Yairus dan istrinya. Dan Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan, Talita kum, bangunlah, berjalanlah. Karena anak itu sudah berusia 12 tahun bisa berjalan. Dan anak itu bangkit dan Yesus mengatakan, beri dia makan. Yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Dan dia muncul ketika Yesus mau berjalan menuju ke tempat anak perempuan Yairus. Di tengah kerumunan orang banyak, perempuan itu dengan sembunyi-sembunyi menjamah jubah Yesus. Mengapa? Perempuan itu telah mendengar kuasa Yesus. Maka dia pun punya sugesti iman. Saya pun jika bisa menjamah sedikit saja jubah Yesus, itu cukup untuk aku sembuh. Inilah iman perempuan yang sederhana namun luar biasa. Dan perempuan itu sembuh. Apalagi ketika Yesus mengatakan di tengah-tengah publik, imanmu telah menyelamatkan sakitmu, pulanglah. Dan perempuan itu sembuh total dan tidak pernah akan sakit pendarahan lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 3 hal sebagai refleksi iman melalui kisah yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama. Yang pertama, bahwa sikap orang percaya adalah sikap orang yang rendah hati. Apapun jabatannya, apapun kekayaannya, namun dengan kerendahan hati, orang yang percaya akan sujud
menyembah di hadirat Yesus. Seperti Yairus memohon supaya anaknya disembuhkan. Sikap kerendahan hati inilah yang diharapkan ada dalam orang yang percaya. Walaupun ketika kita berdoa memohon kepada Yesus, tidak langsung doa-doa kita didengarkan dan dikabulkan. Mungkin kita harus menanti dan melewati saat-saat yang lebih menegangkan, bahkan lebih parah daripada saat kita mendoakannya. Bayangkan ketika Yairus minta, salah seorang keluarga mengatakan anakmu sudah mati. Namun Yairus tetap percaya. Sikap kerendahan hati ini adalah sikap yang mau menerima diri sebagai orang kecil, sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, sebagai orang yang lemah, namun mau datang mohon kekuatan kepadanya. Maka posisi sebagai orang yang butuh kekuatan dari yang lain, tak lain adalah kekuatan Yesus, kuasanya. Inilah salah satu hal yang harus ada bagi orang yang percaya. Yang kedua adalah bahwa kita percaya kepada Yesus. Berarti kita juga harus berani menyerahkan diri seutuhnya kepada Yesus. Tidak setengah-setengah. Secara utuh percaya kepada Yesus. Walaupun situasi di luar menandakan yang lain. Oleh sebab itu, percaya kepada Yesus harus sungguh-sungguh bulat, utuh, dan tulus. Bandingkan Yairus dan perempuan itu dengan tulus. Yang ketiga, Yesus menghendaki kita untuk berusaha, berbuat sesuatu. Saat kita mengalami kesulitan besar, bukannya kita hanya menanti Allah dan ada di kamar duduk-duduk atau tiduran, tapi berusaha, berjuang, melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Iman menumbuhkan akal. Serasa Roh Kudus memimpin kita untuk membuat sesuatu di saat kita mengalami kesulitan. Itu yang harus kita coba, itu yang harus kita lakukan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa keselamatan juga mengajak usaha manusia di dalam kepercayaannya akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita juga ingin mencari dan menemukan belas kasih Allah dalam usaha yang kita cari. Kalau mau boleh katakan usaha yang kreatif, dengan iman yang kita miliki, dalam situasi yang sulit, bukannya buntu. Bandingkan Zakius ketika ingin menjumpai Yesus, ingin melihat kayak apa Yesus, dia punya akal, cari pohon ara yang banyak cabangnya, dia bisa naik ke atas, dan dia bisa melihat Yesus sepuas-puasnya. Tapi apa yang terjadi? Yesus justru ingin menumpang di rumahnya. Luar biasa. Adakah kita mewujudkan kepercayaan kita jadi orang-orang yang sungguh percaya, tidak setengah-setengah percaya? Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita, keluarga kita, komunitas kita. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus.